Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian, khususnya siswa kelas 10? Kembali berjumpa dengan Bapak melalui pembelajaran matematika wajib. Sebagai lanjutan daripada video yang pertama, marilah kita membahas pada kesempatan hari ini, yaitu menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Masih ingatlah tentu kalian anak-anak ketika pelajaran di SMP atau MTS bahwa untuk menggambar grafik suatu fungsi, misalnya di SMP kalian sudah pernah mengenal fungsi linier, fungsi kuadrat, maka yang membantu sekali adalah dengan terlebih dahulu membuat tabel, ya kan? Dengan tabel maka nanti kalian akan mendapatkan titik-titik yang mewakili fungsi tersebut, baru kita taruh di sumbu koordinat, baru kita hubungkan titik tersebut, maka selesailah sketsa grafik yang kita buat. Baik, bagaimana bentuk grafik nilai mutlak yang tentu di SMP MTS belum pernah ya. Mari kita coba grafiknya nanti kayak apa. Di sini ada 3 soal untuk membuat atau menggambar grafik, yaitu yang pertama Y sama dengan mutlak X min 2, yang kedua atau yang B adalah Y sama dengan mutlak X plus 2, dan yang C adalah Y sama dengan mutlak 2X min 1. Baik, mari kita mulai untuk sketsa gambar grafik yang pertama. Gambarlah grafik Y sama dengan nilai mutlak X min 2. Ya, sepertinya Bapak sampaikan bahwa yang pertama kali dibuat harus tabel ya. Mari kita buat tabel. Ya, biasanya begini. Tabel ini terdiri dari di sini variabel X yang menyatakan di dalam sini. Kemudian Y untuk menentukan nanti nilai Y-nya ketika X-nya berapa misalnya. Nah, kemudian nanti X, Y merupakan titik yang akan kita taruh di sumbu koordinat, lalu kita hubungkan jadilah kurva atau grafiknya. Nah, sekarang pada prinsipnya domain atau daerah asalnya X ini, nilai X ini yang akan dimasukkan di sini, itu tak terbatas ya. Tetapi apakah semua X itu dimasukkan? Tentu tidak mungkin, karena buku kita tidak muat. Oleh karena itu diambillah perwakilan domain atau daerah asal. Di antaranya ada min 3, min 2, min 1, yang positifnya 0, 1, 2, 3. Jadi domain ini sebetulnya hanya merupakan perwakilan saja. Oleh karena itu ada titik 3 itu artinya, dan seterusnya ke kiri, min 4, min 5, dan seterusnya ya, nggak terbatas. Kemudian yang ke kanan yaitu positif 4, 5, 6, dan seterusnya. Tapi yang akan kita buat yang mewakili saja yaitu ada negatifnya, paling tidak ada 3 titik, 0, kemudian ada positifnya. Nah, ini sebetulnya tidak masalah mau dimulai dari min 5, min 4 boleh, sini sampai 3, 4, 5 boleh ya, tidak ada masalah. Baik, nah bagaimana menentukan Y-nya? Ya tentu tinggal memasukkan. Kalau mau mencari Y, ya kita masukkan X-nya diganti min 3 dikurangi 2, ya kan? Misalnya seperti itu, kita lihat di sini. Nah, untuk X sama dengan min 3, ini X sama dengan min 3, berapakah Y-nya? Ya kita masukkan, kita substitusi, ya kan? X-nya diganti dengan min 3, sehingga menjadi nilai mutlak min 3 min 2, nilai mutlak min 5 adalah 5. Sehingga di sini Y-nya adalah 5, maka kita masukkan dalam tabel, di sini Y-nya adalah 5. Ya, sehingga diperolehlah sebuah titik dengan koordinat min 3,5. Nah, ini dia. Nah, satu titik sudah kita temui. Nah, untuk mendapatkan titik yang lain, ya tinggal masukkan X-nya min 2, Y-nya berapa, X-nya min 1, Y-nya berapa, masukkan seperti ini anak-anak. X-nya 0, Y-nya berapa, X-nya 1, 2, 3, Y-nya berapa. Sehingga nanti kita dapatkan nilai Y pasangannya ini. Nah, pasangannya ini merupakan titik-titik koordinat yang akan dilalui oleh grafik atau kurva tersebut. Nah, maka selengkapnya kalau kita cari, maka kita dapatkan ini dia. Ketika Y-nya min 2, X-nya min 2, Y-nya 4. Silakan dengan cara yang sama seperti ini. Dan seterusnya, sehingga kita peroleh
pasangan titiknya adalah sebagai berikut. Iya. Maka kita dapatkan sudah titik-titik yang mewakili kurva itu, yaitu min 3,5, min 2,4, min 1,3, 0,2, 1,1, 2,0, dan 3,1. Sekali lagi ini hanya mewakili. Yang sebetulnya titik-titiknya tak terhingga banyaknya ya. Kalau ini kita teruskan ke kanan, kita teruskan ke kiri, tentu tidak akan ada batasnya. Baik, maka dengan perwakil ini sudah bisa kita buat grafiknya dengan terlebih dahulu membuat sumbu koordinat X, Y-nya. Nah, ini dia. Kita buat sumbu X-Y-nya. Nah, kita perlukan berapa di sini? Oh, X-nya min 3 sampai 3, berarti ini cukup. Min 3, min 2, 1, 0, 1, 2, 3. Buat skala yang sama anak-anak ya, supaya gambarnya bagus. Karena gambar grafik ini tergantung dari ukuran atau skala yang kita buat. Kalau kita buatnya sembarangan, saya yakin gambarnya juga tidak akan bagus. Ya, tidak akan pas ya. Ya, oke. Kemudian keperluan Y-nya ya, cukup tertingginya 5, ya kan? Kemudian 0 sampai 0, oke. Berarti ini skalanya dibuat sama, 1, 2, 3, 4, 5 dengan skala yang sama. Kemudian pada sumbu X-nya juga dengan skala yang sama. Nah, setelah itu kita masukkan titik-titik ini anak-anak. Titik-titik yang sudah kita dapatkan kita masukkan ke dalam sumbu koordinat jadilah seperti ini. Nah, sekarang langkah terakhir tinggal menghubungkan garis yang melalui titik-titik itu. Nah, mari kita lihat. Kalau kita hubungkan jadilah seperti ini anak-anak. Iya. Nah, ini dia. Ini adalah grafik nilai mutlak dengan fungsi Y sama dengan mutlak X min 2. Anda lihat anak-anak, ada yang menarik di sini bahwa kenapa nilai mutlak itu selalu positif? Ini terbukti bahwa tidak ada grafik itu yang di bawah sumbu X. Dengan kata lain, Y-nya negatif tidak ada. Selalu dia akan balik naik ke atas atau sini. Ya, ketika sudah mentok di 2, seperti contoh ini, dia naik ke atas. Dia tidak akan melebihi 2 di sini. Karena tidak ada nilai mutlak suatu bilangan itu adalah negatif. Ya, terlihat ya, gambarnya selalu begini. Nah, kemudian yang menarik anak-anak, ini ada refleksi ya. Ya, sumbu X sama dengan 2 ini refleksi daripada kedua gambar di sini, antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan untuk sumbu X-nya sama dengan 2. Nah, ini juga dengan gambar ini kita mudah ya melihat, oh gambarnya seperti ini. Ya, saya kira tidak terlalu sulit untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak ya. Baik, kita lanjut anak-anak. Nah, itu tadi kalau menggunakan cara langsung ya, artinya X-nya langsung kita masukkan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan cara definisi? Mari kita lihat. Ya. Kalau cara definisi, maka Y sama dengan mutlak X plus 2 ini kita terjemahkan dulu sesuai dengan definisinya. Bahwa X plus 2 itu terjemahnya adalah, masih ingat anak-anak definisi nilai mutlak? Tetap sama dengan dia, ya, ini dianggap X plus 2 ini tetap sama dengan dia, positif, jika X-nya lebih dari sama dengan min 2. Dari mana ini? Sebetulnya ini berasal dari X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Ya kan? Kalau kita anggap bernilai positif, maka dia sama dengan dia. Yang dimutlak ini sama dengan dia. Maka X plus 2 lebih dari 0. Atau disederhanakan, X lebih dari sama dengan min 2. Ya kan? Kemudian ketika ini kita anggap negatif, berarti min dia. Syaratnya apa? Otomatis X kurang dari min 2. Ya, X kurang dari min 2. Oke, nah sekarang kita sudah ini yang namanya dengan definisi ya. Kalau tadi dengan memasukkan langsung X-nya yang kita dapatkan, tapi ini diminta dengan definisi misalnya. Ya, maka kita bekerjanya dari sini. Nah, maka bagaimana cara mengisi tabelnya? Mari kita lihat di sini. Nah, sama, kita buat tabel dulu. Kita masukkan, nah sekarang kita tambah misalkan min 4 ya, kalau tadi sampai 3, boleh tambah min 4, min 5 boleh. Jadi min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, ini domainnya kita ambil perwakilan ini. Ini sebetulnya dan seterusnya ya, ke kiri dan seterusnya ke kanan, tapi kita ambil yang ini saja untuk perwakilan domain atau daerah asalnya. Nah, sama seperti biasa kita cari nilai X-nya dulu. Nah, ini yang perlu diperhatikan.
Hati-hati ketika menggunakan definisi. Ketika kita mengambil X-nya min 4, lihat min 4 itu di syarat yang mana? Min 4 berarti yang bawah kan, X kurang dari min 2, min 4 itu adalah X kurang dari, maka mendapatkan nilai Y-nya Anda harus masukkan di sini. Nah, ini bedanya dengan tadi. Kalau Anda memasukkan X-nya lebih dari sama dengan min 2, min 1, 0, maka pergunakanlah yang di atas. Nah, ini yang dimaksud dengan definisi. Sehingga kalau kita memasukkan X-nya min 4, berapakah Y-nya? Jangan pakai yang di atas, tapi pakai yang di. Kenapa? Karena disinilah tempatnya. Bahwa untuk X kurang dari min 2, Anda harus menggunakan yang bawah ini, rumus yang bawah ini. Kalau X-nya lebih dari sama dengan min 2, Anda menggunakan yang di atas. Nah, ini yang dimaksud dengan definisi. Nah, oke, tidak ada masalah. Mari kita langsung untuk mendapatkan Y-nya untuk X sama dengan min 4. Kita lihat. Nah, untuk X sama dengan min 4, maka Y-nya sama dengan, kita pakai yang bawah ya, karena X min 4 adalah kurang dari X min 2. Berarti dia harus menggunakan definisi yang bawah. Sehingga min X, ya, min dalam kurung X-nya min 4. Jadi min 4, kemudian min 2. Ya, sehingga Y-nya sama dengan 4, ya, min kali min 4 dikurangi 2, Y-nya sama dengan 2. Nah, sehingga kita dapatkan sebuah koordinat, nilai Y-nya adalah 2, koordinatnya adalah min 4,2. Oke? Nah, sekarang kita coba yang lebih dari sama dengan min 2, misalnya ya. Ini, ya, misalnya kita ambil untuk X-nya adalah min 2. Nah, kita lihat min 2 ya. Ketika X-nya min 2, maka jangan yang bawah, ingat, yang ada sama dengannya adalah ini. Berarti min 2 boleh sama dengan min 2 ya. Tapi kurang dari min 2 nggak boleh. Ini sama dengan boleh, persis sama dengan 2 boleh. Kemudian lebih dari min 2 malah boleh ya, karena lebih dari sama dengan. Sehingga kita harus pakai rumus yang ini. Kita masukkan sekarang untuk X min 2, maka nilainya adalah X-nya dikali min 2 plus 2, Y-nya 0. Sehingga kita dapatkan untuk min 2, maka Y-nya adalah 0, lalu pasangan titiknya adalah min 2,0. Nah, dengan cara yang sama dan memperhatikan rumus mana yang dipakai atas atau bawah, maka kita akan dapatkan nilai-nilai Y yang lain, sehingga kita dapatkan koordinat titik-titik yang akan dilalui oleh kurva nilai mutlak tersebut. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang sudah, karena ini sudah ada pasangan titiknya, sama langsung kita buat grafik ya. Nah, kalau grafiknya akan kita buat akan seperti ini. Kita masukkan min 4,2, min 3,1, min 2,0, 1, min 1,1, 0,2 ya, 1,3, 2,4, dan min 4, 2,4, min 4 ya. Sorry, ini ada yang salah. Ini salah ya, mohon maaf, ini 3,5 ya, mohon maaf, ini ada salah ya. Ini harusnya berapa? 3,5, mohon maaf, ini yang salah. 3,5 harusnya. Nah, sehingga kita hubunglah garisnya seperti ini. Nah, ini grafik nilai. Sekali lagi, tidak ada melampaui sumbu X di bawah X. Ya, karena apa? Kalau di bawah sumbu X berarti nilai mutlak itu ada yang negatif. Padahal semua bilangan yang dimutlak pasti hasilnya positif. Sekarang dibuktikan dengan grafiknya. Grafiknya semuanya berada minimal tepat pada sumbu X atau lebih dari itu ke atas. Oke. Nah, saya kira jelas sekali ya, untuk mendapatkan grafik fungsi nilai mutlak ada dua cara, dengan memasukkan X langsung seperti contoh yang pertama, yang kedua dengan definisi seperti contoh yang kedua atau B. Nah, saya kira tidak ada salahnya kalian persiapkan untuk dicoba untuk yang C dengan cara yang definisi. Coba kayak apa gambarnya, lakukan seperti contoh Bapak, saya yakin kalian pasti bisa. Oke. Nah, baik. Sesuai dengan judul pada video ini, selain membahas tentang grafik fungsi nilai mutlak, juga akan kita lanjutkan dengan membahas soal-soal uji latihan, soal latihan dan uji kompetensi ya, yang sudah Bapak berikan di video 1. Di antaranya adalah ini anak-anak. Latihan 1-1 di video dikatakan gunakan definisi 1-1 untuk menentukan nilai mutlak. Nah, ada disuruh mendefinisikannya, ya nggak ada masalah, saya kira tidak terlalu sulit. Mari kita lihat cara penyelesaiannya. Oke, nah sekarang gini, yang A tadi, tentukan nilai mutlak X berdua untuk X real. Nah, kita masukkan definisi. Apa definisinya? Ya, ingat, nilai mutlak X plus 2 sama dengan dia
apabila ini lebih dari 0, ya kan? Ini lebih dari 0, X plus 2 lebih dari 0, maka kalau disediakan kan X lebih dari sama dengan min 2. Pindah ruas kan? X plus 2 lebih dari sama dengan 0, 2-nya pindah ke kanan jadi min 2, sehingga X-nya lebih dari sama dengan min 2. Kalau ini kita anggap nilainya negatif, maka harus min dia. Nah, kalau dikalikan min, ini menjadi min kali X jadi min X, plus 2 kali min jadi min 2. Syaratnya apa? Kebalikan dari sini ya, X kurang dari ini, X plus 2 kurang dari 0, atau disederhanakan jadi X kurang dari min 2. Nah, itu maksudnya. Anda suruh menentukan ini aja, ya. Anda menentukan bentuk, ya, secara definisi nilai mutlak, ya. Sama X min 3, sama ya. Ketika ini kita anggap positif, berarti dia tetap dengan catatan X min 3-nya lebih dari sama dengan 0, atau X lebih dari sama dengan 3 kalau disederhanakan. Kalau kita anggap ini negatif, berarti min dia, min kali dia, min kali X min 3, berarti min kali X min X, kemudian min kali min 3 plus, maaf ya, ini 3 ya, ini salah ketik lagi bawahnya. Ini harusnya 3, oke, mohon maaf. Kemudian C, 2X plus 3, ini kalau didefinisikan dengan nilai mutlak, tetap syaratnya ini lebih dari sama dengan 0, disederhanakan menjadi X lebih dari sama dengan min 3 per 2. Kalau ini negatif, maka min dia, min 2X, kemudian min kali plus 3 min, nah ini salah, mohon maaf. Ini harusnya 3 karena copy paste aja. Sehingga di sini X-nya adalah kurang dari min 3 per 2. Kalau ini lebih dari, berarti ini kurang dari. Ini ada sama dengannya, ini nggak ada ya, ini bedanya. Kemudian yang D, min 2X plus 5 untuk X bilangan real. Ya, sesuai dengan definisi, berarti kalau ini kita anggap nilai positif, tetap dengan catatan ini lebih dari sama dengan 0. Kalau disederhanakan jadi X lebih dari, ya oke. Nanti karena ini pembaginya positif ya, pembaginya negatif. Ya. Jadi kenapa bisa biasanya lebih dari jadi kurang dari? Saya kira bisa Bapak jelasin di sini ya. Mudah-mudahan ada pennya nggak? Oh, nggak ada pennya ya. Sayang sekali nggak ada pennya. Oke. Ya. Kenapa di sini biasanya lebih dari sama dengan kok kurang dari? Ini karena pembaginya min. Ya, ingat pertidaksamaan itu kalau dibagi oleh min tandanya dibalik. Jadi kalau lebih dari jadi kurang dari. Kalau ini sama, ya. Jadi harusnya ini min 2x, ya, ini dikalikan 2x, kemudian min 2x plus 5 kurang dari 0 karena dibagi dengan min 2, maka nanti ini jadi lebih dari, jadi kebalikannya. Ya, ingat ya, kalau di SMP MTS, kalau pertidaksamaan dibagi oleh negatif, maka tandanya dirubah lawannya, lebih dari jadi kurang dari jadi lebih dari. Oke, saya kira tidak terlalu sulit. Nah, sekarang latihan 1-2. Ini sebetulnya kurang pas kalau sifat 1-1, menurut saya masih definisi ya sebetulnya. Ya nggak apa-apa lah ya. Sama ya sebetulnya. Ini suruh merubah dalam menggunakan definisi. Mari kita lihat satu persatu. Nah, sekarang sini. Nilai mutlak X min 1 sesuai definisi ini ya. X min 1 jika X-nya X min 1 lebih dari 0, berarti X-nya lebih dari sama dengan 1. Min dia berarti min X plus 1, ini dikalikan min X plus 1 jika X-nya kurang dari 1. Ya, selesai. Ini dengan definisi. B-nya seperti itu. Nilai mutlak 2X min 6 tetap dia dengan catatan 2X min 6 lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Kalau disederhanakan jadi ini min dia, min kali 2X min 2X, min kali min 6 jadi plus 6 dengan catatan kurang dari 3. Nah, kebalikan dari yang sini tapi tidak menggunakan sama dengan. Oke, sekarang yang C. Nah, sekarang kalau ada 2 bagaimana? Ya sama, masing-masing diterjemahkan ya sesuai dengan definisi. 2X min 6 tetap jika syaratnya 2X min 6 lebih dari sama dengan 0, disederhanakan menjadi X lebih dari sama dengan 3. Min dia menjadi min 2X plus 6 dengan catatan ini X kurang dari 3. Ditambah X min 1 diterjemahkan dengan definisi. Kita dapatkan tetap X min 1 jika X-nya lebih dari sama dengan 1,
min dia min X plus 1 jika X-nya kurang dari 1. Ya. Nah setelah itu mari ini agak beda ya, karena ini ada dua nilai mutlak. Langkah selanjutnya adalah buat garis bilangan. Nah untuk menentukan batas-batas persyaratan X, ini dia. Dengan di sini ada X-nya batasnya 3, di sini ada X-nya batasnya 1. Maka kita buat aja sebuah garis bilangan, angkanya yang paling kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Nah, sebuah garis bilangan kalau ada batasnya X-nya itu 1 dan 3, maka daerahnya menjadi 3 daerah. Sebelah kiri 1, antara 1 dan 3, kemudian lebih dari 3. Nah, kenapa di sini X kurang dari 1? Kita lihat, ya. Di sini X kurang dari 1, ya. Otomatis ya. Kalau di sini berarti X antara 1 dan 3. Kalau di sini daerah X lebih dari sama dengan 3. Oke. Nah, sehingga bentuk aljabar soal ini maka menjadi ini. Kita tentukan dulu untuk daerah 1, daerah yang pertama di sini. Untuk X kurang dari 1, maka kenapa kita pilih yang ini? Kita lihat di sini. X kurang dari 1 mana? Di sini. Nah, X kurang dari 1 itu di sini ya. X kurang dari 3 berarti masuk kan? Makanya di sini untuk 2X min 6 diganti menjadi min 2X plus 6. Anda lihat di sini min 2X plus 6. Terus untuk yang ini, yang kedua, nilai mutlak kedua, kita lihat X kurang dari 1 di sini mana? Ini ya. Nah, ini X kurang dari, berarti min X plus 1. Kita ganti dengan min X plus 1. Nah, dengan demikian bentuk aljabar inilah dikatakan sudah tidak ada nilai mutlaknya, itulah namanya bentuk aljabar. Nah, lalu disederhanakan ini. Min 2X di min X berarti min 3X, 6 ditambah 1 berarti 7. Nah, sehingga untuk X kurang dari 1 maka bisa disederhanakan menjadi min 3X plus 7. Ya, nilai mutlak dari soal itu, dari penjumlahan ini. Nah, untuk X antara 1 dan 3 maka kita lihat kenapa pakai ini. Ya, 1 dan 3 kita lihat. Ya, 1 dan 3. Nah, 1 dan 3 berarti di sini boleh sama dengan 3 kan? Ya, berarti kita lihat di sini min 2X plus 6, ya kan? Kurang dari 3 kan? 1 dan 3 berarti ini kan kurang dari 3. Kalau ini lebih dari 3. Ini kurang dari 3. Sehingga kita pilihlah di sini min 2X plus 6, min 2X plus 6. Terus yang di sini antara 1 dan 3 kita pilih mana? Yang atas ya. Karena ini kalau kurang dari 1, padahal diminta lebih dari 1. Ya, X-nya lebih dari 1, berarti ini ya masuk ya. Berarti kita pilih X min 1, jadilah ini. Nah, terus disederhanakan. Min 2X tambah X jadi min X, 6 dikurangi 1, 5. Nah, kemudian untuk yang ketiga, daerah yang ketiga, X-nya lebih dari sama dengan 3, kita lihat. Ya, untuk yang ini. X-nya lebih dari 3, berarti kita pilih ini. Berarti 2X min 6 ya, kita lihat. 2X min 6. Terus yang ini, yang lebih dari 3, ini ya. Kalau ini kan kurang dari 1, yang ini kan lebih dari 1, 3 itu kan lebih dari 1 juga kan. X-nya lebih dari ini ya, 3, ya. Lebih dari 1 berarti kan 3, termasuk kan 3, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga pakai X min 1. Anda lihat sini. Ya. Untuk yang ketiga. Sehingga 2X ditambah X3X min 6 di min 1 sama dengan min 7. Ya, saya kira seperti itu namanya merubah nilai mutlak menjadi bentuk aljabar dari suatu fungsi atau persamaan ini. Nah, yang D silahkan dicoba ya. Jangan Bapak semua, tapi kalian harus mencoba. Kalau udah ada kalau kemarin belum Bapak jelasin dari video, sekarang sudah ada penjelasan. Oke. Nah, kemudian uji kompetensi. Nah, mari kita lihat uji kompetensi. Tentukan nilai dari bla 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 bla. Ya. Nilai mutlak dari positif, bilang positif adalah positif. Nilai mutlak dari bilang negatif adalah min dia. Itu aja rumusnya. Jadi kalau di dalam ini sudah tahu nilainya positif berarti tetap hasilnya. Tetapi kalau di hasilnya negatif berarti min dia. Ya, min di dalam nilai mutlaknya. Oke, mari kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Nomor 1. Oh ya, ini soal nomor 3. Nah, ini dia untuk yang nomor 1 ya. Mari kita lihat. Nah, soal seperti ini kan tidak ada variabelnya ya. Berarti kita coba
bisa kita tentukan yang di dalam ini positif atau negatif kalau nggak ada variabelnya. Contoh 6 dikurangi 18 berapa? Min 12. Kemudian 4 dikurangi 5 min 1. Nah, mutlak min 12 adalah 12, dikurang mutlak min 1 adalah 1. 12 kali 1 11. Ya, saya kira tidak sulit. 4 dikurangi 6 dicari dulu, berarti min 2, ya kan? Kemudian 12 dikurangi 5 adalah 7. Mutlak min 2 adalah 2. Dikurangi mutlak 7 adalah tetap 7. 2 dikurangi min 7 sama dengan min 5. Nah, di sini tidak perlu mencari hasilnya, tapi kita lihat ini negatif apa positif. Caranya gimana? Ya kita cari bahwa dengan kalkulator atau alat yang lain akar 2 adalah 1,4142 dan seterusnya. Ini dengan yang belakang kan besar yang belakang nih. Maka hasilnya apa? Negatif ya. Nilai ini kalau coba kamu kurangi 1,4 dikurangi 1,4142 pasti negatif. Nah, karena negatif adalah min dia. Berarti 1,4-nya dikalikan min jadi min 1,4. Min 1,4 atau min akar 2 dikalikan min jadi plus akar 2. Akar 2-nya taruh depan dulu. Nah, ini maksudnya ya. Nah, maksudnya suruh merubah ini aja. Biarkan dalam bentuk akar, jangan dicari nilai akarnya, hanya bentuknya ini. Oke ya. Saya kira tidak terlalu sulit kalau yang seperti ini. Baik, sekarang ubah dalam bentuk aljabar. Ya, saya kira sudah banyak tadi soalnya ya. Contohnya tadi X plus 2 ya masukkan definisi ya. Tetap jika syaratnya X plus 2 lebih dari 0, X plus 2 lebih dari sama dengan 0, kalau disederhanakan menjadi X lebih dari sama dengan min 2. Kemudian min dia, maka min X min 2 syaratnya, ini kalau ini lebih dari berarti ini kurang dari min 2. 2B sama seperti ini. Ya, oke, saya kira jelas ya. Kemudian yang 2C ini sudah di soal latihan 1-2 yang nanti cek lagi. Sudah Bapak kerjakan. Kemudian yang 2D, ya ada 2 seperti ini. Nah, langkahnya sama, terjemahkan dulu masing-masing ini sesuai definisi, dikurangi, terjemahkan definisi. Nah, baru menggunakan garis bilangan ya. Nah, kita dapatkan batasnya siapa? Anda lihat angka-angka di sini. Di sini ada min 5/3, di sini ada setengah. Berarti di garis bilangan nanti ada angka ini, min 5/3 dan setengah. Mari kita lihat. Nah, sini dia, min 5/3 sebelah kiri, setengah karena lebih besar ya daripada min 5/3, maka dia sebelah kanannya. Nah, sehingga 3 daerah. Nah, kita tentukan berarti daerah ini adalah kurang dari, daerah ini adalah antara, nulisnya begini, antara min 5/3 dan setengah, kemudian ini lebih dari setengah. Nah, sekarang kita untuk daerah yang kurang dari min 5/3, maka yang kita pilih yang mana? Nah, maka kita lihat tadi. Nah, yang kurang dari 5/3 mana? Ini tadi, kurang dari 5/3 ini, ya kan? Yang di sini kurang dari 5/3, min 5/3 ini kan? Nah, berarti ini ya dikurangi oleh ini. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, ya, min 3 dikurangi oleh ini. Nah, sederhanakan hasilnya ini. Ya. Kemudian yang kedua untuk daerah tengah, Anda lihat di sini. Daerah tengah, kita lihat di sini antara min 5/3 dan berarti ini. Ya, ini lebih, tapi ini enggak boleh lebih kurang, berarti ini sama ini yang dipakai. Ini sama ini ya. 3x plus 5 dan min 4x plus 2 kita lihat ya. Yang kedua 3x 4x min, betul ya, min 4x plus 2 yang kedua. Kemudian yang ketiga untuk X lebih dari setengah, lebih dari sama dengan setengah, kita lihat ya, berarti kan maaf. Nah, kita lihat di sini yang lebih dari setengah berarti ini, yang ini lebih dari setengah berarti yang ini, ya, karena otomatis lebih dari min 5/3 kan, yang sini ini. Jadi yang diambil adalah ini dan ini untuk yang syarat ketiga ya. Jadi yang ketiga, kalau kita lihat di sini ya, oke. Ya, lalu sederhanakan hasilnya ini selesai. Sehingga ini bentuk aljabarnya ini maksudnya, sehingga tidak ada nilai mutlak lagi. Oke. Nah, sekarang untuk yang ini anak-anak bisa kalian lihat di sini. Nah, mudah-mudahan ini bisa, sayangnya nggak bisa pakai pennya ya. Oke, Bapak akan jelasin untuk ini menggunakan media ini saya ya buat aja.
Ya. Oke, bentar ya, ini agak menggunakan ini juga. Ya, oke, saya coba menggunakan ini. Soal yang nomor satu tadi, ya, soal yang nomor satu tadi, mohon maaf. Oke. Ya, oke. Soal yang nomor satu tadi apa, anak? Kita lihat soal nomor satu. Sorry. Soal nomor satu tadi ini ya. Saya ambil yang 3A, ya, nomor 3A. Ya, ini coba pakai apa namanya, pen tablet ya, tapi masih belum mahir, masih tulisannya agak jelek. Gak apa-apa ya. Oke, saya ambil beberapa soal saja. 4 mutlak dari 4 dikurangi 3x. Nah, 4 dikurangi 3x sama dengan min 4. Nah, ini dia. Ya, oke. Nah, ini kan boleh kita sederhanakan menjadi ini. 4 min 3x, ya kan? Nilai mutlak min 4 berapa? 4. Nah, di sini Anda masih di video Bapak ada yang namanya sifat satu-satu ya. Bahwa ini dengan sifat satu-satu, yang ini yang A, B, ini C ya. Maka kalau ini kita anggap positif, berarti 4 ya. 4 dikurangi 3x sama dengan 4. Kalau ini kita anggap negatif, berarti ini jadi min 4. Sehingga ini tetap 4 min 3x sama dengan min 4. Nah, mari kita cari satu persatu. Nah, ini saya beri nama bentuk 1, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Apakah ini nanti merupakan penyelesaian semua? Ya, nanti kita cek. Oke, mari kita selesaikan satu persatu untuk mendapatkan x-nya. Untuk persamaan yang pertama, ya, untuk persamaan yang pertama, ya, untuk yang pertama adalah apa? 4 min 3x sama dengan 4. Nah, kita cari x-nya. Min 3x sama dengan berapa? 4 dikurangi 4 ya. Oke, min 3x sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 0. Ini sementara, tapi nanti harus kita cross check. Kemudian bentuk yang kedua, oke, bentuk yang kedua 4 min 3x itu sama dengan min 4. Nah, kita cari x-nya sama. Jadi min 3x-nya sama dengan min 4, pindah 4 ya, min 4 ya. Min 3x sama dengan min 8 ya. X-nya berarti sama dengan 8/3. Nah, apakah ini penyelesaian? Ini harus kita uji sebetulnya, anak. Kita uji dulu. Kalau x-nya 0 kita masukkan ya, x-nya 0 kita masukkan. Ya, kita masukkan misalnya, ya kan? X-nya 0 kita masukkan di sini. Nah, ke soalnya. Min 3 kali 0, 0 ya. 4 dikurangi 0, 4. Mutlak 4, 4. Ini mutlak min 4, 4. Benar. Berarti ini oke. Berarti termasuk penyelesaian. Sekarang X 8/3. Nah, kita masukkan. Min 3 kali 8/3, min 8 kan? 3-nya dicoret ya. Nah, 4 dikurangi min 8, min 4. Mutlak min 4, 4. Mutlak min 4, 4. Iya, betul. Jadi ini juga penyelesaian. Sehingga penyelesaiannya betul, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 8/3. Contohnya seperti itu, yang untuk 3A. Ya, oke. Kemudian kita coba yang 3B misalnya. Kita coba 3B ya. Yang 3B. 3B. Mohon maaf ini masih lari-lari pen-padnya, pen tabletnya masih belum biasa. Yang 3B, ini dia ya. 3B berapa itu? Oh ya, ini ada 2-nya ya. 2, kemudian 3x dikurang 8 ya, sama dengan 10. Nah,
Disederhanakan dulu. Oh, ini sama-sama ada yang nggak di luar nggak masuk dalam nilai mutlak ya, berarti kan ini boleh ditulis begini. 3x min 8 sama dengan, kalau duanya kita pindah kan menjadi pembagi 10 nih. Gini kan. Sehingga 3x min 8, ya kan, 3x min 8, 3x min 8 sama dengan 5. Nah, kayak tadi ya. Maka kalau 3x min 8 kita anggap positif, berarti 3x min 8 tetap sama dengan dia, 5. Tapi kalau ini kita anggap negatif, negatifnya pindah ke sini jadi min 5. Jadi ini tetap ya, 3x min 8 sama dengan min 5. Ini namanya sifat satu-satu yang di teori video 1 ya. Ini saya beri nama persamaan 1, persamaan 2. Nah, mari kita cari x-nya. Nah, persamaan satunya adalah 3x dikurangi 8 sama dengan 5. Berarti 3x sama dengan 5 plus 8 ya. 3x-nya sama dengan 13, berarti x-nya sama dengan 13 per 3. Nah, apakah penyelesaian nanti kita uji ya. Kemudian yang kedua, persamaan yang kedua, berapa? 3x min 8 sama dengan min 5. Nah, kita cari x-nya. 3x sama dengan min 5 plus 8. Gini ya. Sehingga 3x-nya sama dengan 3 ya. Oke. X-nya sama dengan 1. 3 dibagi 3. Nah, mari kita cek apakah ini merupakan penyelesaiannya. Sekarang X-nya kita ganti 1. Apa yang terjadi kalau ini kita ganti 1 ya? Kita ganti 1 misalkan. 3 kali 1, 3 ya. Nah, 3 dikurangi 8, min 5 ya. Mutlak min 5, 5. 5 kali 2, 10. Sama. Yes, berarti ini merupakan penyelesaian yang X sama dengan 1. Ini kan. Nah, sekarang kalau 13 per 3. 3 kali 13 per 3. 3-nya dicoret ya. 13. 13 dikurangi 8, 5. Mutlak 5 adalah 5. 5 kali 2, 10. Yes, berarti inilah nilai X-nya atau penyelesaiannya, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 13 per 3. Seperti itu anak-anak ya. Saya kira tidak sulit. Anda pasti bisa. Kalau mau mencoba pasti bisa ya. Oke, yang kita coba lagi ya. Satu soal lagi. Nanti sisanya kalian ya. Yang nomor C. Yang nomor C itu 3C ya. Ya, sekali lagi masih belajaran menggunakan pad, jadi masih lari-lari ya. 3C. 3C soalnya adalah 2x, 2x, oke. 2x ditambah, oke, mutlak dari 3x min 8. 3x min 8 sama dengan min 4. Nah, oke. Pada masalah seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan sifat tadi. Ya kan, menggunakan sifat yang karena mutlaknya tadi langsung sebelah kanan, sini tidak ada yang lain, di sini ada x variabel di luar mutlak. Nah, maka kita menggunakan definisi ya penyelesaiannya. Nah, seperti biasa Anda terjemahkan dulu. Ini kalau dirubah definisi maka menjadi apa nih? 2x nggak ada tanda mutlaknya tetap, ditambah ini diterjemahkan ya. Nah, ini kan 3x min 8 itu kalau diterjemahkan ada 2 ya kan, tetap 3x min 8 ya kan, dengan catatan apa, x-nya berarti lebih dari sama dengan 8 per 3 ya kan, 8 per 3. Kemudian di sini min dia berarti min 3x plus 8 dengan x-nya otomatis kebalikan ini ya, kurang dari 8 per 3.
Kemudian di sini sama dengan min 4. Nah, ini dia. Ya sudah, kita terjemahkan di sini sehingga kita lihat di sini garis batasnya cuma satu ya. Nah, ini sama kan. Sehingga langkah selanjutnya kan garis bilangan kan tadi kan. Nah, mohon maaf ini garis bilangan ya. Kemudian di sini ada angkanya cuma satu batasnya. Siapa? 8/3. Nah, sehingga di sini ada dua daerah, ya, daerah pertama sama daerah kedua. Daerah pertama otomatis ya, ini untuk X kurang dari berapa? 8/3. Yang di sini berarti untuk X lebih dari sama dengan 8/3. Nah, sekarang kita masukkan, kita mau nih untuk X, daerah X kurang dari 8/3. Nah, maka mana yang dipakai? Ini atau yang ini? Nah, kan gitu. Kalau kurang 8/3 berarti kan ini. X kurang 8/3 harus pakai ini. Ya. Maka kita tulis soalnya 2X tetap karena nggak ada nilai mutlaknya ditambah dengan ini dia kurang 8/3 pakai yang ini. Jangan pakai yang atas, pakai yang bawah. Berarti dalam kurung ya oke, min 3X plus 8 ya kan sama dengan berapa? Min 4. Nah, gini. Nah, lalu kita selesaikan dulu ini 2X. Kemudian ini dibuka ya, min 3X. Kemudian plus 8 sama dengan 4. Ya kan? 2X min 3X min X ya, min X ya kan? Min X plus 8 sama dengan 4, sehingga min X-nya, min 8-nya pilih ya. Maaf, ini terlalu pekan. Saya rubah sini, maka min X-nya sama dengan 8 dikurangi 4 ya, min 4 ya. Min 4 sehingga X-nya sama dengan 4. Ya, betul ya? Ya, betul. Min X ditambah 84, min X sama dengan min 4, ya X-nya sama dengan 4. Oke. Untuk yang ini. Kemudian kita lihat ya. Nah, sekarang X-nya hasilnya 4, sedangkan di sini apa? X-nya adalah 8 kurang dari 8/3. 8/3 itu kan 2 lebih ya. Nah, sekarang di sini kok 4-nya positif. Ya kan? Nah, ini bagaimana nanti kalau seperti ini? Nah, ini harus dipilih. Berarti ini bukan penyelesaian. Jadi setiap yang kita temukan harus di cross check. Ya. Kenapa? Karena di sini syaratnya X-nya, ringnya ya atau domainnya harus nggak boleh menyalahi di sini. Bahwa untuk yang daerah sini, ya, yang daerah sini, maka hasil X-nya harus kurang dari 8/3 atau 2 lebih ya, 2 lebih. Sedangkan ini 4 berarti yang sebelah sini ya. Berarti ini tidak memenuhi kan. Nah, sekarang yang kedua adalah coba saya pakai yang merah coba yang merah ya. Yang kedua untuk X lebih dari ya, untuk X lebih dari sama dengan 8/3 ya, maka kita coba ya masukkan, maka mana yang dipilih? Nah, kalau lebih dari 8/3 kan ini yang dipilih, yang atas ini ya, karena X-nya lebih 8/3, sehingga soalnya menjadi 2X ya, 2X ditambah yang atas 3X min 8, nggak usah karena hasilnya ini berarti sama dengan min 4 ya. Oke, kita selesaikan ini 5X ya, 5X 2X 5X ya, sama dengan min 8 nya pindah, berarti plus 8 4 ya, betul ya. X nya sama dengan ya, ini plus ya, betul ya. X nya sama dengan 4/5. Kita cek lagi ya, apakah ini penyelesaian? Mari kita lihat. 4/5 masuk enggak? 8/3 itu kan 2 lebih ya. Jadi ring untuk yang sebelah kanan ini harus X-nya hasilnya itu
harus lebih dari 8/3 atau 2,5, 2 lebih, ya 2 lebih. Ya sekarang ini satu aja nggak sampai, ya berarti ini juga tidak memenuhi. Maka soal yang 3C tidak punya penyelesaian karena dua-duanya tidak memenuhi, seperti itu, ya. Oke, saya kira sampai 3C. Yang D, E, F, G silahkan dicoba, asal ada kemauan bisa. Nanti ada kesulitan bisa apa namanya komentar ke Bapak untuk dibahas, ya. Saya kira terima kasih, waktunya sudah 45 menit. Semoga bermanfaat, ya. Kalian terus belajar walaupun kondisi sekarang belajarnya masih belum tatap muka walaupun di rumah, tapi kata kuncinya tetap semangat, ya. Oke, saya kira seperti ini untuk yang ini, ya. Gunakan ini. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan dan tetap semangat. Salam untuk kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.